Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri. Sidogiri dibabat oleh seorang sayyid dari Cirebon, Jawa Barat bernama Sayyid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayahnya, Sayyid Abdurrahman, adalah seorang perantau dari negeri Wali Tarim Hadramut, Yaman. Sedangkan ibunya, Syarifah Khadijah, adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, dari garis ibu, Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman membabat dan mendirikan Pondok Pesantren Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Konon pembabatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibabat dan dijadikan pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan berbarokah. Tahun berdiri. Terdapat dua versi tentang tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu 1718 atau 1745. Dalam suatu catatan yang ditulis Pancawarga tahun 1963 disebutkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718. Catatan itu ditandatangani oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, Kiai Haji Khalil Nawawi, Kiai Sa'dullah Nawawi pada 29 Oktober 1963. Dalam surat lain tahun 1971 yang ditandatangani oleh Kiai Sa'dullah Nawawi tertulis bahwa tahun tersebut 1971 merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226. Dari sini disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Dalam kenyataannya, versi terakhir inilah yang dijadikan patokan hari ulang tahun atau ikhtibar Pondok Pesantren Sidogiri setiap akhir tahun pelajaran. Tahun 1158 Hijriah atau 1745 Masehi, Mbah Sayyid Sulaiman membabat tanah Sidogiri yang saat itu masih berupa hutan belantara. Beliau adalah putra pertama pasangan Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban dan Syarifah Khadijah, cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau memiliki garis keturunan dari Hadramut, Yaman, ditemani oleh seorang santrinya Aminullah asal Pulau Bawean. Beliau mendirikan sebuah pesantren yang di kemudian hari dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Pertengahan abad ke-18 Masehi, kepengasuhan dipangku oleh Kiai Haji Aminullah asal Bawean kelahiran Hadramut. Beliau adalah santri pertama sekaligus menantu Mbah Sayyid Sulaiman. Sekitar akhir abad ke-18 Masehi, kepengasuhan dipangku Kiai Mahalli, santri Kiai Haji Aminullah asal Bawean yang juga turut membantu membabat tanah Sidogiri. Menantu Kiai Haji Aminullah ini diperkirakan wafat pada awal 1800-an dan hingga kini pesarian beliau tidak diketahui tempatnya. Sekitar awal abad ke-19 Masehi, kepengasuhan beralih kepada Kiai Haji Abu Dharrin. Menurut satu versi, santri asal Magelang yang mempunyai hubungan darah dengan Sayyid Sulaiman, terkenal alim ilmu nahwu sharaf dan memiliki banyak karangan karya. Di antaranya yang sempat terbukukan adalah kitab Sharaf Sono. Sekitar awal sampai dengan pertengahan abad ke-19 Masehi, Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim menjadi pengasuh. Santri asal Bangkalan itu adalah keturunan Sayyid Sulaiman dari jalur Kiai Nur Khotim bin Kiai Asrar bin Abdullah bin Sulaiman. Diambil mantu oleh Kiai Mahalli, pernah berguru kepada Sayyid Abu Bakar Syata, pengarang I'anatut Talibin.
mulai merintis pengajian kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim, merintis kegiatan pembacaan sholawat ba'da maghrib, dan peletak pertama pembangunan surau daerah H. Sekitar pertengahan ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 Masehi, Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan melanjutkan estafet kepengasuhan bersama adiknya Kiai Haji Nawawi nyantri kepada Syekhona Khalil di Bangkalan. Awal abad ke-19 Masehi, pengasuh dijabat oleh Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, termasuk Kiai Khos yang dimintai pendapat oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebelum pendirian Nahdlatul Ulama, menjadi mustasyar NU hingga akhir hayat. Awal abad ke-19 Masehi, Kiai Haji Abdul Adin bin Orib, menantu tertua Kiai Haji Nawawi, menjadi pengasuh. Awal abad ke-19 sampai dengan 1947 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil, menantu kedua Kiai Haji Nawawi, menjadi pengasuh hingga wafat di tangan penjajah Belanda. 14 Safar 1357 Hijriah atau 15 April 1938 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum. Sejak saat itu, Pondok Pesantren Sidogiri mulai memakai dua sistem pendidikan, sistem pengajian Na'hadiyah dan sistem madrasiyah atau klasikan. 1936 Masehi, gedung Madrasah Miftahul Ulum pertama kali dibangun dalam tempo 2 tahun. Saat ini dialihfungsikan menjadi gedung perpustakaan. 1947 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil wafat. Kemudian Pondok Pesantren Sidogiri diasuh oleh Kiai Haji Khalil Nawawi. Pada saat itulah dibentuk suatu wadah permusyawaratan yang diberi nama Pancawarga. Anggotanya adalah 5 putra Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, yaitu Kiai Haji Nur Hasan, Kiai Haji Khalil, Kiai Haji Sirajul Millah Waddin, Kiai Sa'dullah, dan Kiai Haji Hasani. 1952 Madrasah Miftahul Ulum mulai mengeluarkan ijazah pertama kali tingkat ibtidaiyah, dan 1962 Masehi tingkat tsanawiyah. Pada bulan Dzulhijjah 1376 Hijriah atau bulan Juli 1957 Masehi, Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah didirikan sebagai jenjang pendidikan kedua setelah Madrasah Ibtidaiyah. 1961 Masehi, Kiai Sa'dullah Nawawi membuka madrasah ranting dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di sekitar Pondok Pesantren Sidogiri. 1961 Masehi, Kiai Haji Khalil Nawawi dan Kiai Sa'dullah Nawawi menggagas pengiriman guru tugas. 1961 Masehi, Kiai Haji Sa'dullah Nawawi merintis Kepontren Sidogiri. Awal berdiri Kepontren Sidogiri hanya berupa kedai makanan dan toko kelontong sederhana. Kepontren Sidogiri resmi berbadan hukum sejak 15 Juli 1997. Tahun 1964 Masehi, Kahanas atau Kaderisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir. Pada tahun 1973 diganti menjadi An-Najah. Di masa awal kegiatan An-Najah dikhususkan bagi murid kelas 3 Tsanawiyah. Sejak tahun 1984, kegiatan pembekalan ini mulai dibuka untuk kelas 1 dan 2 Tsanawiyah dengan fokus materi yang berbeda. 1965 Masehi, lambang resmi pesantren dibuat oleh Haji Muhammad Utsman Anis berdasarkan ide Kiai Sa'dullah Nawawi dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas identitas santri. Sebelumnya sudah ada lambang yang dikenal dengan singkatan PAPSID atau Pelajar Asrama Pesantren Sidogiri. Tahun 1978 atau 21 Ramadan, Kiai Haji Khalil Nawawi wafat digantikan oleh Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil. Pada bulan Muharram 1403 atau 21 Oktober 1982 Masehi, Madrasah Miftahul Ulum Aliyah didirikan sebagai jenjang pendidikan tertinggi untuk menampung santri purna tugas.
1983 Masehi, Perpustakaan Sidogiri berdiri. Koleksi pertamanya adalah kitab-kitab koleksi Ki Haji Khalil Nawawi yang diwakafkan untuk santri. 1983 atau pada versi lain 1987 Masehi, Balai Pengobatan Sidogiri resmi berdiri. Sejak tahun 2004, Balai Pengobatan Sidogiri mulai membuka layanan kesehatan untuk masyarakat umum. Tanggal 14 Syawal 1409 Hijriah, Madrasah Miftahul Ulum tingkat Istidadiyah didirikan sebagai fase persiapan bagi santri baru. Tahun 1989 Masehi, Pondok Pesantren Sidogiri mendirikan Labsoma atau Laboratorium Soal Madrasah. Anggotanya khusus direkrut untuk merancang, menyusun, dan mengoreksi soal-soal ujian. 1412 Hijriah atau 1991, 1992, Lembaga Pengembangan Bahasa Arab dan Asing resmi berdiri. Tahun 1991 Masehi, latihan seni hadrah ala Ishari mulai dibuka untuk santri. Tanggal 28 Muharram 1414 Hijriah atau 18 Juli 1993 Masehi, Organisasi Murid Intra Madrasah atau OMIN didirikan sebagai wadah bagi murid-murid Madrasah Miftahul Ulum Aliyah. Tahun 1414 Hijriah atau 1994 Masehi, DAS atau Darul Aitam Sidogiri didirikan, berlokasi di Jalan Benowo Singgulawang, Simokerto, Surabaya. Sejak tahun 1419 Hijriah, pengelolaan DAS Surabaya diserahkan kepada PPS. 1415 Hijriah atau 1994 Masehi, Majalah Ijtihad terbit perdana sebanyak 24 halaman hitam putih, dikelola oleh OMIN MNU Aliyah. Ijtihad adalah media pertama di PPS sebelum berkembang hingga mencapai 17 media seperti saat ini. Tahun 1419 Hijriah, Balai Tamu atau ruang pertemuan santri dengan walinya dibangun. Dan tahun 1419 Hijriah, pelatihan bela diri dibuka atas anjuran Kiai Haji Hasan Nawawi. 1419 Hijriah, Mading Himmah terbit perdana juga dikelola oleh OMIN. 1988 Masehi, P3S didirikan dengan nama Pekerjaan Umum atau PU. Tahun 1996 diganti nama menjadi Pekerjaan Umum dan Pembangunan. Tahun 2003 diganti lagi menjadi Pengadaan, Perbaikan, dan Perawatan Sarana. Tahun 1993 atau tahun 1414 Hijriah, OMIN atau Organisasi Murid Intra Madrasah lahir atas prakarsa Dr. Andes Muhammad Zainal Falah dan Anwar Sadat Usma. Tahun 1420 Hijriah, Mading Maktabati terbit, dikelola oleh Perpustakaan Sidogiri, dan pada tahun 1420 atau 1421 Mading Himmah terbit perdana. Tahun 1421 atau tahun 2000 Mading Ibtikar terbit. Mading Madinah Jumat 29 Muharram 1423. Tahun 1421 Hijriah atau tahun 2000, PPS mulai membuka kursus bahasa Inggris pertama kali melalui LPBAA atas perintah Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil. Rabiul Awal 1420 Hijriah, website resmi Pondok Pesantren Sidogiri launching atas perintah Mas Nawawi Sa'dua. 1421 Hijriah, serta pembangunan MNU As-Suyuti 36 lokal dan 3 lantai. 15 Syakban 1422 Hijriah atau 1 November 2001 Masehi, IAS atau Ikatan Alumni Santri Sidogiri berdiri. Tahun 1422 Hijriah, kelas program khusus akselerasi atau percepatan mulai dibuka. Tahun 1423 Hijriah, silaturahim nasional pertama IAS. 1425, Madrasah Miftahul Ulum Aliyah mulai menerapkan sistem kejuruan di kelas 2 dan di kelas 3 dengan 3 jurusan: Tarbiyah,
dakwah dan muamalah. 28 Dzulqa'dah 1425 Hijriah atau tahun 2005 Masehi, Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil wafat, digantikan oleh Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil. 1426 Hijriah peletakan batu pertama kantor IAS di desa Sungai Kulon, Poh Jentrek, Pasuruan. Bulan Sya'ban 1426 Hijriah, Buletin Sidogiri diterbitkan pertama kali oleh Majelis Keluarga. 1426 Hijriah, Sekat pembangunan kantor sekretariat yang baru. 20 Rabiul Awal 1427 Hijriah atau April 2006 Masehi, Pustaka Sidogiri bernama dengan nama CV Pustaka Sidogiri As-Salafi, mengusung moto Benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. 23 Sya'ban 1428 Hijriah atau bulan September 2007 Masehi, peletakan batu pertama DKS Bekasi. 11 Safar 1431 Hijriah, pabrik AMDK Kepontren Sidogiri resmi pindah ke Desa Umbulan, Winongan, Pasuruan dan dimiliki penuh oleh Pondok Pesantren Sidogiri, sebelumnya berada di Pakoren, Rembang, Pasuruan. Bulan Sya'ban 1428 Hijriah, Badan Pers Pesantren atau BPP didirikan sebagai lembaga yang mengontrol, mengatur dan mengarahkan media PPS. 11 Jumadil Ula 1431 Hijriah, DKS Surabaya diresmikan oleh Majelis Keluarga. 1433 Hijriah, An-Najah Center berdiri atas prakarsa Mas Nawawi Sifadullah. 26 Muharram 1433 Hijriah, Majelis Keluarga membentuk Badan Dana Investasi Maslahah Sidogiri yang bertugas menghimpun dana untuk kepentingan pendidikan dan dakwah PPS. 17 Rajab 1434 Hijriah, Gerai Kepontren Sidogiri yang semula menggunakan brand swalayan diganti menjadi Toko Basmalah, bertepatan dengan dibukanya cabang Kepontren Sidogiri di Robatal, Sampang. 23 Muharram 1434 Hijriah, peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Miftahul Ulum Al-Ghazali oleh pengasuh Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, direncanakan 48 ruang 4 lantai. 1 Muharram 1435 Hijriah, peletakan batu pertama pembangunan gedung Lembaga Amil Zakat Sidogiri dan El-Kaf Sidogiri oleh Kiai Haji Fuad Nur Hasan. 11 Maret 2016 Masehi, peresmian gedung Ikatan Alumni Sidogiri, Ikatan Alumni Santri Sidogiri yang terletak di Jalan Sidogiri KM 1, Sunguretan, Poh Jentrek, Pasuruan. Syawal 1437 Hijriah, Mabena Ar-Rafi yang awalnya menjadi madrasah dialihfungsikan sebagai daerah N, begitu pula Mabena An-Nawawi dialihfungsikan sebagai daerah U. Rabiul Tsani 1438 Hijriah, lahan yang dibebaskan di selatan lapangan Asyuti mulai digarap. 15 Sya'ban 1438 Hijriah, cegah berantas barang berbahaya atau CB3 diresmikan. Syawal 1439 Hijriah, relokasi warga daerah D menjadi daerah khusus kelas 4 Ibtidaiyah ke bawah. Bulan Safar 1439 Hijriah, peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Miftahul Ulum baru di barat gedung Madrasah Miftahul Ulum Asyuti oleh pengasuh Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, direncanakan 48 ruang 4 lantai. 2 Januari 2019 Masehi, peletakan batu pertama pembangunan kamar mandi baru di timur gedung MNU Al-Ghazali. Rabiul Awal 1440 Hijriah, penambahan fasilitas kamar mandi di lantai 2 kamar mandi daerah M. Bulan Muharram 1441 Hijriah, penambahan daerah baru yaitu daerah J2 yang bertempat di X daerah N atau Mabena Ar-Rafi, sedangkan lantai dasar digunakan sebagai daerah N.